Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aditya yang dari Jakarta. 3 hari yang lalu mengalami benturan di tangannya saat olahraga, sehingga tangannya sekarang bengkak, susah ditekuk, sama nyerinya masih terasa sangat sekali. Apabila nyerinya itu terasa sekali kalau umpamanya tangan itu diluruskan ke bawah. Katanya Mas Aditya ini cokot-cokot sekali atau nyeri. Oke, ini lihat videonya dari Mas Aditya. Ini jari saya genggam, namun jari tengahnya tidak bisa menekuk. Iya, seperti ini. Bagian sini membengkak, jari tangan kiri saya. Jika ditekuk sakit. Lalu kalau dilurusin gini, ini terasa nyeri jari tengah, seperti kita berjalan biasa atau berdiri. Posisinya ini agak miring. Iya, jadi seperti ini jika digenggam. Ya, jadi bagian-bagian yang terasa nyeri itu ada di sini nih, tulang sini, terus tengah sini, ini di kiri kanan ini, sekitar sini, lingkaran ini terasa nyeri bila ditekan. Lalu ada di sini, ini membiru, ditekan sakit jika ditekan. Lalu sekitar sini saja sakit, jadi ditekan nih sakit. Setelah melihat video tersebut, jadi didapat keluhannya apa. Pertama adalah nyeri, yang kedua bengkak, sama yang ketiga sulit menekuk. Nah, yang pertama kita fokusnya adalah pertama kali ini, kalau umpamanya 2 kali 24 jam pas cedera seperti itu, yang harus dilakukan kita adalah jangan terburu-buru dipijet. Nah, langkah yang tepat adalah harus dikompres es. Pengompresannya ini banyak macamnya, tapi yang kalau dari metode saya yang dipakai, saya paling enaknya tangan itu direndam di dalam baskom seperti ini. Umpamanya kita sedia air segini, lalu cacahan es batu atau es batu yang kecil-kecil yang dari freezer itu, dari kulkas biasanya, taruh, dikasih air secukupnya, lalu tangan direndam seperti ini. Nah, setelah itu perendamannya berapa menit. Nah, ini ada yang bilang 5 sampai 10 menit atau maksimal 15 menit kalau yang perendaman seperti ini. Tapi kalau dari saya gini tekniknya, kita rendam tangan. Nah, tahan sekuat mungkin tangan ini bisa menahan dinginnya es. Tadi saat direndam seperti ini, nanti rasanya cokot-cokot, paling tambah cokot-cokot kayak mau beku itu, tangan kita udah nggak kuat nahan, angkat, istirahatkan 1-2 menit, setelah itu rendam lagi. Oke, sampai 12 menit. Nah, beberapa pengulangannya tergantung kekuatannya tangan individu masing-masing. Kasih jarak 12 menit dapatnya seberapa ya sudah itu. Nah, yang kedua adalah pakai bandit. Nah, bandit ini fungsinya selain meredam nyeri juga mempercepat proses pengembalian cairan ke penyerapan cairan di dalam jaringan itu, nanti lebih cepat keserap. Jadi untuk pengurangan bengkaknya lebih cepat. Dan juga bandit ini sangat enak, sangat membantu sekali kalau kondisi-kondisi cedera akut itu, cedera yang baru itu. Karena selama 1 minggu kalau kondisi seperti ini, nyerinya sekali yang sangat bermasalah, cekot-cekot. Nah,
dengan bantuan bandit itu sangat-sangat mengurangi cekot-cekot atau nyerinya tersebut. Nah, banditnya pun nanti kita kalau kondisi seperti Mas Aditya ini ngebalutnya nanti mulai dari pergelangan sini sampai di sini saja, sampai telapak tangan sini seperti ini. Nah, jangan sampai jari-jarinya gini, jangan sampai menutupi gini. Nah, kenapa sampai di sini aja? Misalnya seperti ini. Nah, karena ini harus tetap dilatih untuk gerak yang ini. Jadi di bandit tidak boleh dia menutupi sampai jari-jari yang cedera tadi. Karena kalau menutupi seperti ini tidak leluasa untuk bergerak. Itu. Pokoknya 1 minggu pertama itu harus fokus kita meredam mengurangi nyeri sama mempercepat penyerapan bengkaknya itu. Karena kalau terlalu lama di sendi nanti bengkaknya itu mengental di sendi itu. Nah, sendinya makin kaku. Setelah nyeri sama bengkaknya berkurang, baru nanti kita fokus untuk melatih kekakuannya jari itu. Nah, yang pertama itu catatan penting ini, jangan keburu-buru dipijat ke tukang pijat atau ke sangkal putung. Nah, karena apa? Sebenarnya kalau kita cedera mesti ada jaringan yang cedera di sekitar otot yang mengalami otot atau sendi atau jaringan-jaringan sekitar yang mengalami cedera tersebut. Istilahnya di dalamnya sudah luka. Kalau kita pijat lagi, nah sedangkan di dalam masih luka, ya lukanya tambah lebar. Seumpamanya bengkaknya awalnya cuma berapa senti di sini, dia akan menyebar ke sini, akan semakin luas, cederanya semakin luas. Nah, itu fungsinya penanganan pertama harus bagus, karena penanganan pertama yang bagus akan menentukan cepat sembuhnya atau cepat jaringannya itu merecovery jaringan yang cedera tersebut, seperti itu. Jadi kan kebanyakan kita biasanya kalau sudah cedera gini, harus cepat-cepat dipijatkan, nanti takut telat. Enggak seperti itu. Yang harus segera situasi yang harus segera kita perbaiki apabila kita melihat pas benturan posisi tangan kita bengkok atau lepas dari posisinya atau istilahnya dislokasi. Nah, itu harus cepat direposisi, harus cepat. Pertama, kalau dislokasi atau melesetnya tulang antar tulang di sendinya itu, misalnya umpamanya sini posisinya gini, dia terus meleset, nah sehingga tangan jadi bengkok, ini cepat direposisi. Nah, seperti itu direposisi. Sama kalau patah tulang, nah retak atau patah tulang cepat direposisi. Caranya gimana? Kalau ini cara gampangannya gini. Kalau patah atau dislokasi, nah kalau dislokasi biasanya langsung di sendinya dia langsung bengkok. Sama kalau patah, kita umpamanya di jari sini ketuk saja, umpamanya di daerah sini apa daerah sini, bengkaknya gede lah, bengkaknya gede, tapi tidak, kalau patah ini ya bengkaknya gede tapi nggak terlalu kelihatan ini bengkoknya atau lepasnya si tulang itu tidak terlalu kelihatan. Caranya cukup diketuk saja. Kalau upaya diketuk sekitar yang diketuk, sepanjang jalan yang diketuk sini sakit nih, cering, nah biasanya itu kemungkinan retak atau patah. Oke, itu yang harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit atau ke fisioterapi terdekat. Nah, itu ya kita sudah paham kapan harus langsung ditangani medis apa enggak, atau enggak kondisi yang seperti apa yang bisa kita tangani sendiri tanpa harus langsung ke bantuan medis. Oke, seperti itu, gampangannya seperti itu. Nanti kalau umpamanya kurang jelas penjelasan saya atau masih pusing atau kurang lengkap, bisa komen di komentar, nanti insya Allah saya jawab. Lalu
Setelah itu, setelah 3 hari baru melakukan pemijatan, harus dilakukan pemijatan. Selama 2 hari itu bukan selain dikompres, dibandit, sama ditinggikan. Kalau tidur nggak boleh ditindih, pokoknya harus lebih tinggi dari jantung, posisi tangan yang bengkak, yang sakit atau yang cedera itu. Setelah udah 3 hari baru dilakukan pemijatan. Baru dilakukan pemijatan. Sama selama 2 hari tersebut harus tetap digerak-gerakkan pelan-pelan, supaya jaringan atau otot-ototnya itu tidak kaku, tetap harus digerakkan pelan-pelan. Terus yang ketiga, apa tadi, untuk gimana cara supaya ini bisa nekuk. Oke, ini caranya. Pertama, cara mijatnya ini ya, sama cara terapinya. Pertama, kita lemeskan dulu di area ini, di area sini, otot-otot sini kita lemeskan dulu. Caranya gimana? Mulai dari sini ke atas, tarik ke atas sebisanya, dipijat-pijat, ditekan. Kuat di sini nggak apa-apa, pakai gini, pakai seperti gini, apa di kepal-kepal dulu boleh. Tapi kalau saya bagusnya, enaknya sih pakai jempol, urutkan ke atas. Oke, lemeskan. Lalu daerah sini, tadi kan pusatnya itu masnya sakitnya di area sini, Mas Aditya ini, daerah sini. Di sini juga dilemeskan, lemeskan dulu semua di atasnya, jaringan di atasnya lemeskan dulu. Di sini juga dilemeskan dulu, dipijat, dilemeskan dulu. Tekniknya gimana? Yang penting otot itu lemas, nggak usah pakai mau teknik di kepal boleh, di pinggang boleh, nggak masalah. Ini cuma melemaskan otot-otot di sini nanti, biar peredaran darah yang ke sini bagus. Sama kalau di atasnya dikendorin, ini nanti otomatis yang otot di ujungnya sini juga akan mengendor. Nah, lalu kan sumbernya cederanya di sini, Masnya itu. Ini sama sini. Lalu gimana caranya? Ini kan ada sela-sela. Nah, tarik gini aja. Nah, tarik ke arah sini. Tarik ini. Seperti ini. Oke, terus sela-selanya sini tarik dulu. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Tidak usah terlalu kuat, apalagi masih ada sisa-sisa bengkaknya. Lalu di sini tarik seperti ini, pelan-pelan saja, kasih minyak yang banyak. Oke, seperti ini. Jadi ini tekniknya nggak ribet, nggak harus gimana, yang penting sekitar nyerinya, sekitar cederanya dilemaskan saja. Oke. Nah, lalu yang di sini tadi, otot-otot sini biasa kita ginikan aja pakai minyak, pelan-pelan, ambil ditarik ke ujung gini ya. Nah, tarik pelan-pelan, jangan keras seperti ini, tarik pelan-pelan seperti ini. Lalu daerah atasnya juga, oke, bisa langsung gini ke atas. Oke, gini ke atas bisa. Oke, lalu cara menekuknya ini, kan masnya gini, sebatas gini tadi ya. Nah, lalu dibantu gini, kan cuma sebatas gini, pegang sininya, dibantu, tekan sininya, nggak kelihatan. Nah, tekan, lalu tekan. Yang jempol ini menekan, tangan di belakangnya mendorong ke arah ini, ke arah menekuk ini. Jadi tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Ini agak tekan, tarik ini dorong, tekan, dorong. Anggap posisinya langsung gini nggak apa-apa. Ini tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Langsung dipaksa gini,
setelah dipijat dilemaskan langsung dibuat gini, genggam sekuat mungkin, lepas, genggam sekuat mungkin, sebisanya dulu, pas. Nah pas digenggam gini kita paksa, terus ada yang sakit di sekitar entah sekitar sini, entah sekitar sini, nah itu fokuskan dipijat, digini-ginikan aja lembut, terus tekan. Pas kita paksa gini, pas kita paksa nekuk, oh ada yang sakit atau ketarik, entah di sininya atau di sininya, kita lemeskan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah lalu setiap hari sering digerakkan seperti ini. Setelah dipijat kok tambah bengkak, tambah nyeri, kasih bandit, tidak apa-apa, gak masalah, kasih bandit lagi, tinggikan lagi, seperti itu. Yang penting kalau seperti Mas Adit ini, yang bahaya itu kalau nggak bisa balik nekuknya. Nah itu yang paling bahaya. Jadi harus tetap dilatih pelan-pelan, Memang kalau seperti ini nggak langsung sekali. Apalagi kalau saya lihat itu kayaknya itu ada tendonnya itu yang robek atau ketarik gitu. Makanya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, nggak mungkin sekali langsung bisa nyaman. Mesti nunggu perbaikan di tendonnya itu. Kalau robek, dia nunggu istilahnya menutup. Kalau hampir putus, dia nunggu membaik, nyambung, seperti itu. Rata-rata seperti itu bisa 1 bulan, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung penanganan awal sama gimana kita menterapinya, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Apabila ada kurang-kurangnya bisa dikomen, karena tidak semua yang saya ceritakan tadi bisa pas di kondisi-kondisi tertentu. Meskipun sama-sama keseleo, ya penangannya juga pas pijatnya atau gimana ya juga berbeda, nggak semua harus seperti ini. Oke, seperti itu. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan apabila ada teman-teman yang melihat video ini atau rekan-rekan yang mengalami masalah nyeri baik di sendi, otot, atau tulang, bisa nanya-nanya dengan berkomentar di bawah ini. Dan apabila saya mempunyai tips, insya Allah saya akan memberikan tutorialnya. Oke, salam manfaat. Salam sehat, salam manfaat.